Halo sahabat tumbuh, bertemu lagi bersama gue, Mr. Chloe. Informasi terbaru, Mutia Hafid ditekan publik harus mundur karena gagal berantas judo. Kerja pemberantasan judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai gagal dan desakan pengunduran diri Menteri Komunikasi dan Digital muncul karena pola penanganan yang terlihat reaktif dan tidak strategis. Bukankah ketika sebuah negara mengklaim perang terhadap kejahatan, maka aksi yang terlihat justru seperti menambal bocor dengan lem sementara, bukan menyusun bendungan yang kokoh? Sahabat tumbuh, mari kita membedah bersama. Kak Chloe. Mengapa desakan mundur kepada Menteri Komunikasi dan Digital ini bukan sekadar kritik politik, melainkan pertanda bahwa negara sedang kehilangan kendali atas ruang digital yang seharusnya menjadi zona aman bagi rakyat. Bagaimana sebuah kementerian yang berwenang justru tampak seperti berada di belakang bandar, bukan di depan dalam hal strategi dan kebijakan. Kritik Aminullah Siagian terhadap strategi pemblokiran domain judi online bukan kritik kosong. Ia menyebut bahwa pemblokiran domain hanyalah reaksi panik yang tidak menyentuh akar masalah. Ini bukan hanya soal jumlah domain yang terus muncul, tetapi soal struktur industri judi online yang sudah memetakan diri sebagai sistem global. Jika negara hanya fokus pada pemblokiran domain, apakah strategi itu tidak sama dengan mengejar bayangan, sementara aktor utama tetap berkeliaran di balik jaringan internasional yang kompleks? Dalam ilmu keamanan siber, konsep yang relevan adalah model pertahanan berlapis atau defense in-depth yang menekankan bahwa pemblokiran permukaan bukanlah solusi. Jika negara hanya membangun pagar di tepi jalan, sementara penjahat sudah membuat terowongan bawah tanah, apakah negara benar-benar melindungi masyarakat? Dalam konteks ini, pemblokiran domain hanyalah lapisan paling atas, sedangkan lapisan intelijen, diplomasi, penindakan hukum, hingga pencegahan sosial tidak berjalan secara simultan. Apakah negara sedang membangun sistem pertahanan yang setengah jadi? Bila ditarik ke teori politik modern, negara memiliki monopoli atas kekerasan dan penegakan hukum menurut konsep Max Weber. Dalam perspektif moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Quran, judi disebut sebagai perbuatan yang merusak jiwa dan sosial masyarakat. Allah menyatakan dengan tegas dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman, hamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Setan hanya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan cara menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan dari salat. Maka berhentilah kamu." Ayat ini mengingatkan bahwa judi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi persoalan spiritual dan sosial yang memicu permusuhan, kebencian, serta menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai agama dan produktivitas. Dalam konteks judi online yang merajalela, jika negara tidak mampu menutup pintu kejahatan ini, maka yang terjadi bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga kerusakan moral dan keretakan sosial yang lebih luas. Apakah negara masih akan membiarkan kebencian dan permusuhan berkembang dalam masyarakat melalui pintu digital yang seharusnya dijaga? Dari perspektif ekonomi dan bisnis, judi online adalah contoh ekstrim dari pasar yang gagal, market failure, karena menghasilkan eksternalitas negatif yang tidak terhitung dalam mekanisme pasar. Dalam buku klasik, The Theory of Externalities, dan analisis modern tentang kegagalan pasar, tokoh ekonomi seperti Arthur Cecil Pigot menjelaskan bahwa jika suatu aktivitas menghasilkan biaya sosial yang lebih besar daripada manfaat pribadi, maka intervensi negara menjadi wajib. Judi online menghasilkan biaya sosial besar, keruntuhan keluarga, pengurasan aset rumah tangga, kriminalitas, serta penurunan produktivitas. Dalam buku Capitalism, Socialism and Democracy, Joseph Schumpeter juga menekankan bahwa inovasi ekonomi harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, bukan menciptakan industri yang merusak manusia. Jika industri judi online terus dibiarkan, apakah negara tidak sedang membiarkan pasar merusak dirinya sendiri dan menggagalkan tujuan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran? Di lapangan, praktik perjudian online tidak pernah hilang karena ia tidak hanya berdiri sebagai aktivitas ilegal semata, melainkan sudah membentuk ekosistem ekonomi bayangan yang memanfaatkan celah regulasi, kelemahan penegakan hukum, dan jaringan teknologi yang terus berubah. Data yang berulang kali muncul dari laporan kepolisian dan lembaga penelitian independen menunjukkan pola yang sama. Ketika satu domain diblokir, muncul ratusan domain baru dalam hitungan jam.
Ketika satu jaringan ditutup, muncul jaringan lain dengan struktur lebih tersembunyi. Ketika satu bandar besar ditangkap, muncul puluhan agen kecil yang memecah aliran modal agar tidak terdeteksi. Ini bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi kegagalan sistemik yang menunjukkan bahwa mekanisme penegakan yang ada selalu tertinggal dari dinamika teknologi dan modal. Sejumlah kasus sebelumnya juga mengungkap bahwa jaringan ini tidak bekerja sendiri, melainkan memanfaatkan arsitektur digital yang sangat kompleks, mulai dari penyamaran identitas, penggunaan layanan pembayaran lintas negara, hingga eksploitasi data pribadi untuk menyasar kelompok rentan. Dalam konteks ini, pendekatan yang hanya bersifat reaktif, seperti pemblokiran domain, ibarat menambal bocor di kapal yang terus bergerak. Ia tidak menyentuh sumber masalah yang sebenarnya, yaitu struktur jaringan, aliran modal, dan kepentingan ekonomi gelap yang memanfaatkan kelambanan sistem. Pertanyaannya, jika negara hanya bertindak setelah kerusakan terjadi, apakah penanganan ini benar-benar untuk melindungi rakyat atau hanya untuk menutupi ketidakmampuan mengelola transformasi digital yang cepat? Tentu sebagai warga negara, warga bangsa, kita tidak lepas kehidupan bernegara. Jadi, dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila, praktik perjudian online bukan hanya persoalan kriminalitas semata, tetapi juga pelanggaran prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ancaman serius terhadap persatuan dan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap kebijakan penegakan harus berbasis aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Pancasila, sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut negara melindungi warga dari kerusakan sosial dan psikologis yang disebabkan industri judi online, terutama terhadap generasi muda yang menjadi korban paling rentan. Selain itu, sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut negara tidak hanya memutus rantai kejahatan, tetapi juga memastikan keadilan bagi korban, termasuk pemulihan sosial dan ekonomi. Jika negara gagal mengendalikan judi online, maka negara tidak menjalankan fungsi dasar yang menjadi mandat konstitusionalnya, sebagaimana yang dikritik oleh tokoh nasional seperti Soekarno yang menekankan bahwa negara harus menjadi pelindung dan penjamin kesejahteraan rakyat, bukan sekadar penguasa yang memantau dari jauh. Dalam buku Indonesia Menggugat, Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya soal politik, tetapi juga soal kekuasaan negara yang mampu menjaga martabat dan masa depan bangsa. Pertanyaannya, ketika akses judi online semakin mudah dan merusak sendi sosial, apakah negara masih mampu mengklaim bahwa ia menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen? Namun ketika monopoli ini tidak dioperasikan dengan efektif dalam dunia digital, maka kekuasaan negara justru kehilangan legitimasi di mata rakyat. Jika masyarakat menyaksikan judi online berkembang pesat tanpa ada penindakan nyata, bukankah ini membuat negara tampak lemah dan tidak mampu melindungi warganya? Lebih jauh lagi, dari perspektif teori sistem sosial Niklas Luhmann, negara adalah sistem yang beroperasi melalui komunikasi dan keputusan. Jika komunikasi publik yang keluar dari institusi negara menunjukkan kegagalan, maka sistem itu sendiri mengalami disfungsi. Ketika presiden menyatakan perang tanpa toleransi, namun realitas lapangan menunjukkan kebalikannya, apakah itu bukan bentuk disonansi kognitif negara yang merusak kepercayaan publik? Di lapangan, data yang relevan adalah fakta bahwa judi online tidak hanya soal permainan, tetapi soal sistem ekonomi gelap yang memanfaatkan teknologi untuk memanipulasi perilaku. Algoritma dan desain antarmuka judi online bekerja seperti mesin adiksi yang membuat pemain terus terkunci dalam loop kerugian dan kecanduan. Dalam psikologi perilaku, konsep yang dikenal adalah reinforcement schedule, di mana reward yang tidak pasti membuat seseorang lebih ketagihan. Jika bandar judi online menggunakan prinsip ini, apakah negara tidak sedang membiarkan mesin adiksi digital berjalan tanpa rem? Ketika Aminullah menyebut bahwa judi online bukan lagi kejahatan lokal, tetapi lintas negara, lintas rezim digital, dan lintas kepentingan ekonomi gelap, ia menegaskan bahwa negara membutuhkan strategi yang tidak bisa hanya bersandar pada pemblokiran teknis. Dalam konteks ini, teori geopolitik digital menjadi relevan. Dunia digital tidak mengenal batas negara, sehingga penegakan hukum juga harus bersifat transnasional. Jika negara tidak memiliki diplomasi digital yang agresif, apakah negara tidak sedang kalah dari bandar yang mengoperasikan bisnis lintas negara? Bahkan jika hanya melihat dari perspektif ekonomi, judi online adalah industri dengan model bisnis yang sangat menguntungkan karena biaya operasional rendah, margin tinggi, dan risiko penindakan yang relatif kecil. Dalam teori ekonomi kriminal,
Industri ini adalah contoh pasar gelap yang berhasil karena ada permintaan tinggi, suplai mudah, dan penegakan hukum lemah. Jika negara tidak mampu memutus rantai suplai dan permintaan, apakah negara tidak sedang membiarkan pasar gelap ini menggerogoti ekonomi rakyat kecil? Ketika Aminullah menyebut bahwa setiap hari rakyat kecil kalah, setiap hari keluarga hancur, setiap hari generasi muda dirusak algoritma kejahatan, ia bukan sekadar mengungkap dampak sosial, ia menyinggung kegagalan negara dalam melindungi institusi keluarga dan masa depan generasi. Dalam sosiologi keluarga, ketergantungan judi dapat menghancurkan struktur keluarga, menimbulkan konflik, perceraian, dan kemiskinan. Jika negara membiarkan kondisi ini berlangsung, apakah negara tidak sedang gagal menjalankan fungsi sosial dasar? Lebih tajam lagi, kita harus mempertanyakan, apakah Kementerian Komunikasi dan Digital sedang menjadi kuda Troya bagi bandar judi online? Tidak dalam arti literal, tetapi dalam arti kebijakan yang tidak menyentuh akar. Jika strategi yang dipakai hanya pemblokiran domain, maka bandar judi online akan terus berevolusi, mengubah domain, memindahkan server, memanfaatkan teknologi baru, dan bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menelabui sistem. Dalam konteks ini, pemblokiran domain adalah tindakan yang hanya mengatasi efek, bukan penyebab. Apakah ini bukan bentuk kebijakan yang hanya tampak aktif, namun sebenarnya pasif? Dalam hukum, pendekatan negara harus berlandaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun penegakan hukum juga harus mengikuti prinsip due process dan kepastian hukum. Jika negara melakukan pemblokiran tanpa strategi yang jelas dan tanpa dukungan penindakan, apakah negara justru menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan? Karena pemblokiran tanpa penindakan terhadap bandar justru membuat korban tetap jatuh, sedangkan pelaku tetap bebas. Selain itu, ada isu integritas dan akuntabilitas dalam birokrasi. Jika Kementerian Komunikasi dan Digital hanya fokus pada pemblokiran, maka apa yang dilakukan terhadap upaya intelijen digital, kerjasama internasional, hingga pembongkaran jaringan? Apakah ada laporan kinerja yang transparan? Jika tidak ada, maka publik berhak menilai bahwa kementerian itu tidak menjalankan tugas secara profesional. Dalam teori good governance, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci legitimasi. Jika kedua hal itu hilang, maka negara kehilangan kepercayaan publik. Kita juga harus mengkritisi pola komunikasi publik pemerintah ketika Presiden menyampaikan peran tanpa toleransi, tetapi masyarakat tidak melihat bukti nyata di lapangan, maka komunikasi itu menjadi kosong. Dalam teori komunikasi politik, hal ini disebut performatif, yaitu ucapan yang tampak kuat tetapi tidak diikuti tindakan. Jika komunikasi pemerintah hanya performatif, apakah itu tidak justru memperparah rasa frustasi masyarakat? Dalam konteks budaya politik, ada juga fenomena bahwa kejahatan digital sering dipandang sebagai masalah teknologi semata, padahal sebenarnya masalah moral dan sosial. Judi online bukan hanya soal kecanduan, tetapi juga soal kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan akses pendidikan yang tidak merata. Dalam teori ketimpangan sosial dari Karl Marx hingga Amartya Sen, ketidakadilan ekonomi mendorong orang mencari jalan pintas untuk bertahan hidup. Jika negara tidak mengatasi ketimpangan, apakah masyarakat tidak akan terus mencari pelarian melalui judi online? Akan tetapi, kritik paling tajam adalah pada cara negara menempatkan tanggung jawab. Jika Presiden menyatakan perang, maka menteri yang bertanggung jawab harus memiliki strategi yang jelas. Namun jika dalam praktiknya kementerian hanya memblokir domain, maka tanggung jawab itu tidak dijalankan secara serius. Dalam teori manajemen publik, ada konsep manajemen berbasis hasil atau result-based management, di mana kebijakan harus diukur berdasarkan hasil nyata, bukan aktivitas. Jika hasilnya tidak ada, apakah pejabat itu layak dipertahankan? Dalam perspektif intelijen siber, masalah judi online tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan reaktif seperti pemblokiran domain, karena ini menyerupai upaya memadamkan api dengan menyiramkan air pada satu titik, sementara sumber api terus berpindah tempat. Prinsip dasar keamanan siber yang dijelaskan dalam buku The Art of Deception, karya Kevin Mitnick, menunjukkan bahwa serangan dan kejahatan digital sering berhasil karena faktor manusia dan kelemahan sistem, bukan semata-mata karena teknologi. Dalam konteks ini, bandar judi online memanfaatkan mekanisme desentralisasi, server yang berpindah-pindah, dan penggunaan infrastruktur di luar yurisdiksi, sehingga pemblokiran domain menjadi langkah yang mudah diakali. Selain itu, teori kill chain yang dikembangkan dalam literatur intelijen siber modern, termasuk oleh Lockheed Martin, menegaskan bahwa untuk menghentikan serangan siber, diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari identifikasi, pencegahan, deteksi, hingga respon dan pemulihan, bukan sekadar menutup akses di permukaan.
Bila negara hanya fokus pada pemblokiran tanpa membangun kapasitas intelijen siber, penegakan hukum, dan kerjasama internasional yang kuat, maka bandar judi online akan terus bergerak seperti jaringan Hydra yang memunculkan domain baru setiap kali satu kepala dipotong. Pertanyaannya, apakah strategi pemerintah saat ini sudah memiliki arsitektur intelijen siber yang mampu memetakan, memburu, dan menutup seluruh ekosistem kejahatan judi online secara sistematis, ataukah hanya bermain reaktif yang membuat negara selalu tertinggal satu langkah? Lebih jauh lagi, ada isu diplomasi digital yang tidak berjalan. Judi online banyak beroperasi dari negara-negara yang menjadi surga industri ini. Jika negara tidak melakukan tekanan bilateral, tidak membangun kerjasama intelijen, dan tidak memanfaatkan mekanisme hukum internasional, maka negara seolah menyerah. Dalam teori hubungan internasional, negara yang tidak mampu melindungi warganya dari ancaman lintas negara akan kehilangan kedaulatan. Apakah kedaulatan itu hanya retorika ketika dihadapkan pada kejahatan digital global? Dalam perspektif kriminologi modern, bandar judi online beroperasi seperti perusahaan raksasa. Mereka memiliki struktur organisasi, jaringan pemasaran, sistem pembayaran, hingga penggunaan teknologi canggih. Jika negara tidak menganggap ini sebagai organisasi kriminal terstruktur, apakah negara tidak sedang meremehkan musuh yang sebenarnya? Dalam teori kejahatan terorganisir, negara harus membongkar struktur, bukan hanya menghancurkan unit-unit kecil. Jika yang dihancurkan hanya domain, apakah struktur organisasi tetap utuh? Ada juga masalah paradigma penegakan hukum. Jika pendekatan negara hanya reaktif, maka negara akan selalu berada di belakang. Dalam teori strategi militer, pendekatan terbaik adalah offense yang terintegrasi, bukan defense yang parsial. Dalam dunia digital, offense berarti intelijen, penindakan, pembekuan aset, kerjasama internasional, serta pencegahan sosial. Jika semua itu tidak ada, apakah negara tidak sedang menjalankan strategi yang kalah sebelum bertarung? Ketika Aminullah menyebut bahwa negara seolah kalah langkah dari bandar judi online, ia menyentuh masalah serius, ketidakmampuan negara mengantisipasi. Dalam teori adaptasi organisasi, institusi negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dunia digital berubah cepat, dan kejahatan digital juga berkembang. Jika negara tidak beradaptasi, apakah negara tidak akan terus kehilangan ruang? Kita juga perlu mengkritisi pendekatan pencegahan. Banyak orang berpikir bahwa pencegahan hanya soal edukasi, namun pencegahan harus menjadi sistem yang terintegrasi, edukasi, regulasi, penegakan hukum, serta perlindungan sosial. Dalam teori pencegahan kejahatan dari Lawrence Serman, pencegahan paling efektif adalah pencegahan situasional yang mengurangi kesempatan melakukan kejahatan. Dalam konteks judi online, pencegahan situasional berarti memutus akses pembayaran, memutus jaringan iklan, memutus jalur promosi, dan memutus pemasaran yang menargetkan anak muda. Jika negara tidak melakukan itu, apakah edukasi saja cukup? Selain itu, ada aspek ekonomi yang harus dibedah. Industri judi online menghasilkan uang dalam jumlah besar dan seringkali melibatkan pencucian uang melalui sistem keuangan. Dalam teori kejahatan ekonomi, pencucian uang adalah inti dari bisnis ilegal. Jika negara tidak membongkar jalur pencucian uang, apakah negara tidak sedang membiarkan industri ini tumbuh subur? Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran sentral, tetapi kementerian itu bukan satu-satunya yang harus bertindak. Ini adalah masalah lintas sektor, Kementerian Keuangan untuk memutus aliran uang, Kementerian Dalam Negeri untuk penindakan hukum, Kementerian Pendidikan untuk pencegahan melalui pendidikan, serta lembaga penegak hukum untuk membongkar jaringan. Jika hanya satu kementerian yang bertindak, apakah negara tidak sedang membiarkan masalah menjadi beban tunggal yang tidak bisa ditanggung? Sahabat Tumbuh, kritik ini bukan sekadar untuk menyerang, tetapi untuk membuka mata bahwa negara harus bergerak sistemik. Jika tidak, judi online akan terus menjadi kanker sosial yang menghancurkan generasi muda. Pertanyaannya adalah, apakah negara mau menjadi penonton atau pelaku perubahan yang nyata? Solusi dari gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa, karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa, adalah sebagai berikut. Negara harus menerapkan strategi pencegahan dan penindakan yang terintegrasi, bukan sekadar pemblokiran domain. Pertama, harus ada unit intelijen digital yang fokus membongkar struktur jaringan, bukan hanya menutup pintu depan. Kedua, harus ada kerjasama internasional agresif untuk memutus sumber operasional bandar. Ketiga, harus ada regulasi yang memutus jalur pembayaran dan pemasaran, termasuk kerjasama dengan perbankan dan penyedia layanan digital.
Keempat, pendidikan dan pencegahan sosial harus diprioritaskan karena judi online tumbuh karena adanya ketimpangan ekonomi dan budaya konsumtif. Kelima, semua pejabat terkait harus bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel sehingga publik bisa menilai hasil nyata, bukan aktivitas semata. Jika negara tidak melakukan perubahan ini, apakah negara tidak sedang membiarkan generasi muda jatuh ke jurang yang lebih dalam? Sahabat tumbuh, apakah ini bukan saatnya menuntut tindakan nyata, bukan retorika, dari para pemimpin? Jika ini mengganggu kenyamanan, maka itu berarti masalahnya memang nyata. Jika ingin terus mendengar pembahasan kritis seperti ini, apakah sahabat tumbuh sudah menekan tombol berlangganan, memberi like, dan menuliskan pendapat paling tajam di kolom komentar? Oh iya, buat sahabat tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di kehidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat tumbuh lainnya. Kak Chloe.